Oke, setelah instalasi hardware-nya atau mesinnya dari ngerakit kaki terus sampai install printhead atau ink sistemnya, terus kita akan install softwarenya untuk cek nozzle, karena di seri DTF UV ini atau printer yang menggunakan mainboard Ozone itu dia harus koneksi dengan softwarenya untuk melakukan cek nozzle. Dan pertama kita harus install softwarenya dulu. Selain untuk buat cek nozzle, nanti kita akan mencoba untuk kalibrasi printheadnya. Jadi setelah kita cek nozzle, baru kita tes print sedikit sampai keluar image-nya. Setelah itu baru kita melakukan kalibrasi printheadnya. Oke, kita install dulu softwarenya. Di Inves UV DTF yang seri YJA2 ini atau yang 30 cm ini, softwarenya sama versinya dengan yang 60 cm atau yang YJ600 nya. Jadi dia menggunakan Print XP X64 versi 5.765.86 versi yang 86 nya lah. Terus untuk yang YJ600 nya juga sama, dia di seri itu. Untuk software bawaan sendiri ini di Inves ini dia menggunakan untuk ini printer manajernya Ozone Soft, sedangkan untuk RIP engine-nya itu menggunakan Rin software. Rin software ini adalah produksi dari si Ozone Soft tersebut. Jadi di sini ada Rin, terus di sini ada Ozone. Nah, di dalam box ini dia terdapat ini untuk flash di sini, di dalamnya ada driver untuk Rin-nya itu sendiri dan untuk Print XP atau di Ozone Soft-nya. Sedangkan yang biru ini dia ada dongle-nya. Jadi untuk membuka aplikasi ini dia lisensinya itu berbentuk dongle. Jadi lisensinya bukan menggunakan soft file ya, tapi dia menggunakan hardware yaitu dongle. Untuk cara penginstalan pada di Print XP 64 yang versi 86 ini sendiri sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita tinggal double klik aja, terus yes. Setelah itu di sini bahasanya itu seperti bahasa Cina, cuman dia tidak keterdeteksi dengan Windows-nya. Jadinya kita harus ya, mungkin kalau misalnya yang udah kebiasaan install kita tahu atau hafalan. Seperti di sini, kalau di sini itu exit, kalau di sini itu continue. Jadi kita tinggal klik continue. Oke, terus di sini juga ada penamaannya itu kayak di program file di C-nya itu kita mau ngasih nama apa. Kalau misal kalian punya mesinnya ada dua seri, yang 60 cm dan yang 45 cm, mungkin bisa di rename atau dikasih nama dengan yang berbeda. Karena ini kita mau install yang di seri 45 cm nya, jadi kita kasih nama 45, atau langsung di next saja nggak apa-apa. Nanti setelah kita send to desktop atau send to shortcutnya itu kita tinggal di rename namanya aja. Oke, setelah itu kita next lagi. Yes. Ini kita next lagi. Next. Oke, setelah udah keinstall, dia akan di sini auto di shortcut atau di desktopnya. Baru kita finish. Nah, setelah tampilannya udah dia auto kebuka begini, di sini ada warning atau indikasi lampu LED-nya itu warna merah pada di icon yang berbentuk kayak rantai ini. Jadi tandanya itu dia tidak terkoneksi sama si printernya. Jadi kita harus memasangkan kabelannya terlebih dahulu. Setelah kabelannya kita udah pasang, kita akan mengkoneksinya dengan komputer ke printer. Untuk di
mainboard Ozone ini sendiri itu semuanya general ya. Jadi hampir semua mesin Ozone itu dia menggunakan IP-nya itu 192, 168, 127, 10. Jadinya kita harus menyesuaikan IP komputer dengan IP mainboard itu. Jadi istilahnya yang mengalah itu si komputernya. Komputer harus mengikuti mainboardnya itu. Ya, jadi untuk IP ininya sendiri itu dia ada di 192, 168, 127, 10. Nah, seperti ini. Nah, di sini 192, 168, 127, 10 itu udah paten pada mainboard Ozone-nya. Dan pada di sini kan di sini ada tertera USB dan TCP IP. Nah, kita klik pada TCP IP karena kita koneksinya itu menggunakan kabel LAN atau kabel Ethernet. Setelah itu kita oke, dan di sini Bluetooth network connection-nya itu kita ganti ke Ethernet. Nah, ini 192, 168, 127, 10 ini adalah IP-nya si mainboard-nya atau IP-nya si printer. Lah, untuk yang di atas ini dia adalah IP-nya komputer. Cara untuk mengganti IP komputer itu yaitu kita harus membuka dulu di Network and Sharing Center. Terus di sini ada Ethernet. Terus di sini ada Change Adapter Option. Oke, setelah kita klik Change Adapter Option, terus di sini ada Ethernet, kita klik kanan. Setelah itu Properties. Nah, di sini kita pilih IP versi 4. Kita klik, terus kita klik Properties. Nah, di sini tuh kita pilih Use the following IP address. Jangan pilih yang automatic, jadi kita pilih yang manual. Lah, untuk di sini karena tadi itu IP pada mainboardnya atau pada printernya itu 192, 168, 127, 10, maka untuk 3 kolom atau 3 row yang depan ini kita harus mensamakan dengan si printer. Itu nggak boleh berbeda, jadi harus sama 192, 168, 127. Karena pada di kolom 4 yang di printer itu 10, maka di komputer ini harus berbeda. Nah, kalian bisa menggunakan nomor-nomor yang sekiranya tidak bentrok dengan IP yang lain. Nah, ini saya memilih angka 55. Kalian bisa mengisi angkanya itu maksimalnya di 255. Nah, jadi yang nggak boleh dipakai itu angka nomor 10, karena di angka nomor 10 itu udah dipakai sama printernya. Jadi kalian bisa mungkin 55, 56 atau 80 atau 8 berapa itu, yang penting tidak bentrok. Nah, untuk subnet masknya ini dia auto, setelah kita klik dia akan otomatis muncul di angka segini 255, 255, 255 dan 0. Nah, untuk default gateway-nya itu kita samain sama seperti di atas, cuman di angka yang paling belakang itu atau di kolom di 4 kita ganti angkanya. Biasanya sih angka-angka kecil yang kita pakai. Terus untuk DNS servernya kita kosongin aja. Nah, setelah itu di oke. Setelah itu cara untuk ngecek koneksinya itu kita ketik icon Windows pada keyboard sama huruf R. Nah, setelah itu ada tampilan tab seperti ini. Kita klik CMD atau command. Nah, setelah kita udah ketik CMD, baru kita klik OK. Nah, setelah itu ada muncul tampilan seperti ini di command prompt. Nah, setelah itu kita spasi sekali. Udah spasi, terus kita ketik ping, PING. Setelah itu dispasi lagi, ketik IP printer atau IP mainboard 192.127.10. Setelah itu dispasi lagi, terus icon minus, terus huruf T kecil. Nah, setelah udah begini langsung di enter. Apabila di sini ada bacaan reply, itu tandanya dia connect. Tapi kalau misal
dia nggak reply, itu ada unreachable sama general failure. Kalau unreachable itu ada kemungkinan koneksi dari kabelnya, entah itu soketnya yang bermasalah atau kabelnya kabelnya kurang bagus atau kabelnya nggak pasang. Itu statusnya unreachable. Tapi kalau untuk general failure itu biasanya, kalau general failure itu dia ini IP-nya itu ada yang salah atau berbeda, jadi sehingga IP-nya itu tidak menemukan IP yang mau kita ping atau yang mau kita tembak, seperti itu. Setelah ini udah connect, kita close, terus kita balik lagi ke software PrintXP-nya yang tadi. Oke, setelah di sini udah connect, di sini icon yang kayak berbentuk gambar rantai ini dia bernyala warna hijau. Jadi tandanya ini udah connect, dan di sini menu-menunya itu kalau misal connect dia akan tampil pada toolbar di bagian atas ini. Nah, setelah itu cara mengubah bahasanya itu kita klik yang paling toolbar yang paling sebelah kanan di atas. Nah, ini kalau bahasanya itu di sini advance-nya. Nah, setelah itu kita klik paling bawah. Setelah itu nomor 2 dari atas. Nah, setelah itu kita ke language, kita change karena ini udah language-nya English, kita change. Oke, setelah udah sukses kita oke, baru kita close. Setelah itu kita close softwarenya lagi agar dia loading parameter lagi, seperti itu. Oke, setelah software udah di close baru kita buka lagi. Maka di sini bahasa akan udah berubah, dan itu tadi ada tulisan untuk loading parameternya. Oke, itulah cara menginstal software PrintXP-nya. Setelah itu baru kalian lakukan cleaning. Setelah udah cleaning sekali baru cek nozzle lagi. Nanti apabila setelah melakukan cek nozzle ada beberapa nozzle yang masih bolong atau masih banyak bolongnya, kalian bisa melakukan loading, masuk di menu setting, terus di sini head selectnya kalian bisa pilih head mana yang mau di loading. Setelah itu di klik loading. Untuk loading sendiri ini kalian mungkin bisa menggunakan waktu kurang lebih di 20 sampai 25 detik. Setelah itu dijeda, di cancel, baru kalau misalnya emang nanti dibutuhkan lagi buat loading, kalian bisa melakukannya ulang lagi. Oke. Nah, setelah udah cek nozzle dan hasilnya juga udah bagus, kalian bisa melanjutkan kalibrasi atau install untuk software ripping engine-nya atau software RIN-nya. Oke, setelah kita install software yang PrintXP dan udah dicek nozzle, nah sekarang kita install software ripping engine-nya, yaitu RIN software. Untuk aplikasinya atau drivernya itu dia ada di flash disk yang bertuliskan Noson yang warna silver. Di situ ada driver dari PrintXP juga, ada RIN juga, sama ada beberapa file untuk tes tapi masih berbentuk PNG. Nah, kita buka aplikasinya, setupnya. Seperti biasa kita klik 2 kali. Untuk nanti kalau misal kita ketemu masalah file name, directory name, or volume label syntax is incorrect, itu karena si Windows-nya itu ngebaca foldernya itu masih ada bahasa Cinanya. Jadi kita harus copy ditaruh di D atau di hard disk pada komputer yang akan diinstal. Oke, setelah udah di copy di harddisknya, kita double klik atau run administrator, klik kanan. Nah, ini akan muncul tab yang buat agreement, kita klik yes. Setelah itu di next, terus di accept agreement lagi, next lagi. Terus ini untuk hot foldernya
Jadi nanti Rin software itu akan diinstal di C program file 86, terus di Rin. Setelah itu di next lagi, install. Installnya sih sama seperti kayak aplikasi-aplikasi yang lain, jadi tinggal next, accept agreementnya lagi. Di sini di menu tab ini kita pilih repair, terus next. Lah untuk di sini ada Microsoft Visual C++ 2008. Apabila nanti komputernya belum diinstal, nanti dia akan minta untuk diinstal. Kalau misal udah, tinggal di finish. Terus untuk itu dia di repair, di next lagi, finish. Setelah itu di finish lagi. Oke, Rin-nya udah keinstall. Kita coba open dulu. Ini kita kalau untuk di Rin software ini dia launch-nya bisa dibuka tanpa adanya dongle. Tapi pada saat kita klik print, nanti dia nggak mau atau harus dicolok pakai dongle. Jadi untuk dibuka aplikasinya masih bisa, tapi untuk buat print tidak bisa. Jadi harus dongle-nya dipasang. Nah ini untuk kita menu di Rin. Setelah udah kebuka, baru kita klik di icon Rin, terus di print setting. Kita cari printer yang akan kita install. Di sini dia ngedeteksinya sesuai sama print headnya ya. Jadi yang seri YJ-A2 ini kan kita pakai i1600, jadi kita klik yang i1600. Terus di set as default, exit. Setelah itu kita edit canvas settingnya. Untuk canvas settingnya ini kan karena bahan yang kita pakai itu lebarnya 30 cm, jadi widthnya itu kita pilih 30 cm. Untuk yang heightnya kita di 100 cm atau 1 meter. Nah nanti untuk yang 100 cm atau 1 meternya ini, apabila nanti kalian ketemu file yang ukurannya cuma 30 x 20, maka nanti yang 80 cm nya itu dia akan nggak ikut ke print, atau kalau biasanya itu auto jump white. Jadi putihnya itu ke skip. Tapi apabila file kalian itu melebihi dari 100 cm atau 1 meter, maka harus menyesuaikan. Misal 120 filenya, ya kita harus bikin heightnya itu di 120. Di sini ada menu spot color. Untuk menu spot color itu yang di spot color 1 itu white, spot color 2 itu varnish. Nah, terus untuk di sini ada data source-nya itu kita pilihnya spot color karena kita udah membuat spot color-nya itu pada software desain di Photoshop-nya. Terus ini untuk input channel-nya nyesuaiin sama yang nama yang pertama tadi. Terus untuk di sini persennya itu apabila di situ terteranya 0 itu sama aja dengan 100%. Jadi kalau misal kalian mau mengurangin atau mau adjustment untuk ketebalannya, jadi minus, dan angkanya itu nanti sesuai yang di request atau yang kalian inginkan. Misal mau dikurangin 10 jadi ya minus 10, tapi kalau misal mau ditambah ya angkanya di plus. Untuk halftone ini dia bentuk semburannya si putihnya atau varnishnya, jadi dia berbentuk symmetrical, dan di sini ada jenis-jenis dotnya juga. Untuk ini sih kita paling defaultnya di symmetrical. Nah, untuk shrink ini sendiri itu jadi dia lapisan pada varnish atau di putihnya, di spotnya. Ini sih kita defaultnya di 0. Atau kalau untuk yang di shrinknya itu kalau bahasanya di Photoprint atau di Photoshop itu di kontrak atau choke-nya.
Oke, ini cara memasukkan filenya. Kita tes untuk import file dulu. Oke, ini kita udah import file. Di sini kita menggunakan file yang ukurannya di 270, untuk lebarnya di 250. Jadi nanti yang pada bagian putih di bawah itu dia nggak akan ke print atau auto jump white tadi itu. Jadi kalian nggak perlu untuk mendelete atau mengecilkan area putihnya. Setelah itu, setelah diimport, kita di print. Nah, terus ini untuk solutionnya, ini ada ICC bawaannya, bawaan yang pada di softwarenya, dia masuknya di solution. Nah, ini nanti kita demokan cara memasukkan ICC profilnya. Oke, cara memasukkan ICC profilnya. Jadi ICC profile yang pada Invoice itu dia berupa folder ya. Kalau kita buka di dalam itu dia ada file ICC-nya, terus ada file SICC sama SLTX-nya. Jadi itu kemungkinan ada informasi-informasi pada ICC-nya itu. Cuman kita copy satu foldernya. Kita copy, terus kita ke local disk C, program file 86. Kita cari folder RIN, terus masuk di printer. Setelah itu UV, karena kita ini pakai UV, dan printheadnya menggunakan i1600. Terus kita tinggal paste saja pada di dalam folder tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Cancel dulu, terus kita coba print, kita cek. Nah, otomatis ICC profilnya itu ke load pada solutionnya. Terus untuk ini di bawahnya solution itu dia ada color order. Color order itu sesuai konfigurasi printheadnya, jadi dia pakai color, white sama varnish. Terus untuk send type-nya dia file. Setelah itu kita klik print. Untuk di sini kita klik print. Kalau untuk di photo print dia udah ada namanya sesuai nama file yang sebelumnya. Tapi untuk di RIN itu kita harus menamain. Kita kasih tulisan sampel, terus kita save. Dan ini proses rippingnya. Kalau untuk proses rippingnya sih dia terbilang cepat ya dibanding photo print. Lebih cepat RIN. Dengan kapasitas memori yang sama. Setelah itu, setelah udah di ripping, baru kita buka software Print XP-nya. Terus kita load lagi di menu file. Terus tadi di data D, terus rip UV DTF, kita cari namanya tadi sample call. Setelah itu tinggal klik print.